Setelah kami puas mengabadikan diri di puncak Ogalagil, Gunung Arjuno di ketinggian 3.339, kami sepakat untuk turun. Saya berenam bersama dua anak mahasiswa dari Malang tadi sepakat turun. Sementara orang separuh baya, laki-laki separuh baya yang tadi sujud di depan tiang puncak tadi ikut turun juga, tapi dia tidak berkata apa-apa, tidak bilang macam-macam, tidak si A si B atau apa, tidak, dia hanya turun. Kami sudah akhirnya bertujuh kami turun, dan lelaki itu yang berada di paling belakang. Nah, ketika beberapa saat saya jadi ingat orang tadi itu. Saya sempat ngentoleh ke belakang. Saya lihat udah nggak ada orang tadi itu. Padahal ini jalan setapak. Saya masih melihat orang ini berada di belakang saya. Tapi ketika beberapa saat saya menoleh, dia sudah nggak ada, nggak tampak gitu loh. Saya ngomong sama Mas Inul yang kebetulan memang kapten timnya ya di situ. Mas, tadi perasaan saya orang yang sujud di tiang puncak tadi masih di belakang gitu loh. Coba sama tengok ke belakang, sudah nggak ada gitu. Sudah nggak ada orangnya. Mereka pada penuh pertanyaan, mungkin juga rasa takut atau apa gitu loh. Ya udahlah, akhirnya kita istighfar lagi ya, istighfar. Dalam perjalanan banyak istighfar. Gelap mulai turun ya. Kemudian kita mulai pelan-pelan turun. Kondisi saya juga sudah mulai memburuk. Adik saya jatuh. Dalam perjalanan itu saya turun di tempat yang sempat kita foto, tidak bisa. Lewat situ tiba-tiba ada suara, gitu. Keras banget suaranya gitu loh. Tapi saya mikir kok teman-teman pada diem ya, apa nggak denger atau bagaimana gitu loh. Kemudian saya tidak kuat, akhirnya nyeplos. Coba berhenti sebentar. Kalian semua ini dengar enggak suara yang keras teriak-teriak tadi? Ternyata teman saya juga dengar semua. Tapi karena tidak ingin berurusan dengan hal yang seperti itu yang kita tidak tahu ya. Itu suara dari alam sana juga saya juga enggak tahu. Teman-teman memilih ayo tetap istighfar aja, kita tetap jalan ya. Biarkan mereka mau ngapain sama kita, yang penting kita enggak niat merusak areanya atau kemudian merusak apa yang sudah ada di alam sana. Saya enggak pikirkan itu, kita tetap istighfar, berdoa sambil terus jalan. Ketika mau nyampe ke Lembah Kijang, ada aneh lagi. Itu udah malam banget ya. Itu sudah sekitar jam berapa? Mungkin jam 10 malam kalau nanya 10 malam. Kita berjalan perlahan-lahan karena adik saya lututnya bengkak, jadi nggak bisa jalan normal ya. Tiba-tiba adik saya teriak dari belakang, mas gitu. Coba sampean lihat Mas Inul. Lah kebetulan Inul di paling depan ya, paling depan. Loh kenapa? Loh
Inul itu loh, eh, ada wanita tua yang gendong, ada wanita tua yang dia berada di punggungnya Mas Inul dalam posisi digendong Mas Inul gitu loh. Saya kaget loh, tapi saya melihatnya beda dengan pandangan adik saya. Saya melihatnya Mas Inul jadi dua. Saya teriak-teriak, Mas Inul, Mas Inul, coba berhenti, Mas Inul. Akhirnya berhenti. Berhenti, saya amati terus, saya dekat. Tiba-tiba perempuan tua yang tadi minta gendong Mas Inul tadi di belakangnya tadi sudah nggak ada. Saya tanya, Mas, sama nggak kroso ta? Saya bilang gitu. Sama nggak kerasa ta kalau ada wanita tua yang gendong di punggung sampean gitu loh. Mas Inul bilang, enggak, aku nggak terasa gitu loh. Cuma terasanya katanya lebih berat badannya gitu loh. Nah ini saya masih terus, wah ini Arjuna benar-benar mistis ya. Perjalanan yang kami lakukan selama naik turun tadi, ada beberapa hal catatan saya bahwa jangan pernah main-main di Gunung Arjuna ini ya. Karena saya mengalami sendiri banyak hal-hal yang tidak masuk akal, yang sampai saat saya bicara ini saya nggak tahu jawabannya. Itu apa yang terjadi? Apa sih maksudnya orang-orang di luar sana itu garis miring orang-orang gaib ya, menggoda kita. Padahal saya merasa dengan teman-teman itu baik-baik aja, sopan naiknya. Kita jalan ya selalu sholawat, selalu berpikiran baik. Yang kalau di kantor kita candanya itu kadang-kadang sampai di luar batas, tetapi ketika naik ke Arjuna kita tidak bercanda sama sekali, tidak mau aneh-aneh sama sekali. Soalnya kita sudah sepakat ini Arjuna. Kita harus naik dengan hati yang betul-betul tidak ada niat buruk. Tapi ya terus aja kita diganggu oleh astral-astral seperti yang saya ceritakan tadi. Saya turun terus, secepatnya turun, sementara hujan ini sebentar lagi mungkin turun ya. Angin juga masih kenceng. Ketika berhenti sejenak, kemudian kita berangkat lagi. Ternyata topinya teman saya ini ketinggalan waktu kita jalan. Kita sudah hampir 5 menit kita jalan ya. Baru ingat, Pak ini bilang topi saya ketinggalan. Akhirnya saya saran gitu, diambil tak Mas? Kalau diambil ayo bareng-bareng kita diambil gitu. Tapi rupanya Mas Pendi selama di belakang tadi rupanya ketakutan gitu. Ketakutan, dia nggak berani ngambil topinya lagi ke balik gitu. Akhirnya dengan diantar adik saya, topi itu diambil. Kemudian kita turun lagi. Sebelum sampai Kop-Kopan, kami berempat menemui sebuah surau
yang sudah mungkin lama ya nggak terpakai ya, mungkin lama nggak terpakai karena adik saya cedera. Coba saya dengan teman-teman ingin bermalam di situ. Saya merasakan sesuatu hal yang tidak enak di hati karena surau ini sudah mungkin lama nggak dihuni dan atapnya yang di bagian atapnya itu sudah pada jebol. Jadi saya masih bisa melihat puncak-puncak cemara di situ. Kemudian juga hawa dingin kami rasakan di situ. Mas Inul menyarankan kita nginap di sini karena melihat keadaan adik saya yang memang waktu itu cedera ya. Saya dalam hati keberatan karena saya lihat sekitar itu sepertinya ada angker lah pokoknya ya. Sepertinya ada banyak mata itu melihat saya gitu. Saya takut. Saya bujuk adik saya, Faidir, kita lanjut aja perjalanan. Kayaknya di sini tidak mungkin kita tidur di sini. Saya jadi ingat cerita teman-teman di mistis-mistis cerita yang lainnya itu. Kadang-kadang jangan-jangan kalau saya tidur di situ masuk semua, jadi hilang kita semua gitu loh. Waduh, saya benar-benar takut. Akhirnya saya ngomong sama Inul, Mas Inul, kita jalan aja semampunya, jangan nginap di sini. Perasaan saya tidak enak gitu. Ya untungnya Mas Inul bisa mengerti. Akhirnya kita bisa turun sampai ke pondokan. Di situ alhamdulillah saya bisa menginap di sebuah pondok milik penambang batu bara. Apalagi ada api unggun. Kemudian saya ngobrol sama pemilik pondok tadi. Mas, Arjuna ini benar-benar angker yang orang itu ketawa. Om baru kali ini kesini, iya betul. Ya kalau baru pertama kali kesini begitulah. Banyak dari teman-teman daki cerita itu ya sudahlah aneh-aneh misterinya gitu loh. Aneh-aneh misterinya. Dan kemudian tiba-tiba hujan turun dengan deras banget. Lah, padahal menurut cerita penghuni pondok tadi beberapa minggu ini nggak pernah ada hujan. Tapi malam ini tiba-tiba hujan ini betul-betul seperti ditumpahkan dari langit, deras. Jadi suara hujan dari luar itu di dalam dengernya kuat banget gitu loh. Kata pemilik pondok tadi, kalau hujan begini biasanya akan ada sesuatu. Ya mestinya akan lebih kuat daripada sebelum hujan. Waduh, saya tambah ngeri mendengarnya ya. Ya untungnya saya sudah berada di pondok. Pikiran saya lega setelah pagi benar-benar bisa saya nikmati, dan pikiran was-was tadi semalaman dengan datangnya pagi
kami semua bisa berlega hati. Sampai kami dengan turun, saya bersama teman-teman, dan sampai saat ini saya belum bisa menjawab misteri apa yang terjadi pada perjalanan kami berempat ini. Jadi intinya saya hanya pesan pada adik-adik para pendaki, jika mengalami hal-hal seperti itu, segeralah istighfar, sesuai atau berdoa sesuai agama masing-masing, supaya dalam perjalanan ke gunung ini tidak ada suatu hal apapun yang bisa membuat kita menjadi kesulitan, menjadi sesuatu yang menakutkan. Singkat cerita, saya DJ Untung, seorang pengamen berumur 57 tahun yang kebetulan juga daki, hobi pendakian. Saya juga pegawai di sebuah bank yang cukup ternama di Jawa Timur. Saya bilang begini tidak berniat sombong. Tidak banyak orang yang sudah nyaman, kemudian ngapain harus susah-susah naik ke Arjuno. Kenapa nggak tidur aja gitu loh, kalau pas liburan kantor gitu. Tapi itulah, saya bersama teman-teman memang orang-orang yang hidupnya tidak mau datar, orang-orang yang pengen punya lentingan-lentingan dalam sejarah hidupnya, orang-orang yang punya moto jangan menua tanpa karya. Akhir cerita saya, salam buat seluruh para pendaki dimanapun Anda berada. Cerita ini betul-betul terjadi tanpa rekayasa, karena saya mengalami sendiri bersama teman-teman, dan tentunya akan kami dukung dengan video-video pendakian saya, foto-foto pendakian saya bersama teman-teman. Sukses buat kalian semua. Salam lestari, salam sehat selalu buat para pendaki seluruh Indonesia. Salam dari saya DJ Untung. Wassalam.